mungkin bisa langsung kita mulai saja Bapak Ibu karena memang agenda kita hari ini terkait dengan Edling yang pastinya fokusnya kita nanti adalah di aktivitas dosen dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, nanti kenapa saya tadi menanyakan apakah hadir juga untuk bagian admin akademik karena untuk proses administrasi sendiri yang mendatakan di proses Govidernya itu adalah Bapak Ibu admin gitu di mana Adlink ini mengambil data-datanya itu dari Govider. Data apa saja yang diambil? Data kelas, kemudian jadwal perkuliahan, dosen, mahasiswa itu semua mengambilnya dari Govider gitu. Jadi sistem antara Govider dan juga Adlink ini saling terintegrasi begitu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu semuanya apakah sudah mengerti untuk akun untuk login ke Govider? Apakah sudah diinformasikan? Yang NIDN itu Mbak ya? Iya, NIDN dan juga tanggal Udah lahir semua ya. kemarin. Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi untuk login ke sistem AdLink sendiri, Bapak Ibu, itu untuk username dan juga passwordnya itu disamakan dengan yang ada di Govider. Seperti itu. Nah, untuk AdLink sendiri ini ada dua versi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu versi website, di mana nanti Bapak Ibu bisa akses melalui adlink.id. Ini saya sampaikan di kolom chat ya. Sebentar. Adlink.id. Nah, seperti itu alamatnya. Dan yang kedua, nanti bisa Bapak Ibu download di Play Store maupun di App Store di masing-masing handphone Bapak Ibu dosen semuanya. Gitu. Jadi ada versi mobile dan juga ada versi website. Agar nanti ketika Bapak Ibu memulai proses perkuliahan itu lebih dipermudah. Tidak perlu lagi membuka laptop untuk mengakses AdLink. Jadi bisa membuka lewat HP dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Nah, mungkin ini bisa langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk pelatihan kita pada hari ini. Jadi untuk saat ini penjelasan akan terkait dengan AdLink website terlebih dahulu. Nanti kalau memang waktunya masih memenuhi, nanti akan kita jelaskan juga yang versi mobile Bapak Ibu. Jadi kurang lebih nanti durasi pelatihan kita itu 2 jam. Seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa langsung disampaikan saja. Seperti itu ya. Oke, ini langsung saya tampilkan saja Bapak Ibu. Apakah sudah tampil? Sudah. Sudah ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk akses website adlink.id. Nah, untuk proses loginnya sendiri, Bapak Ibu bisa langsung klik masuk ini yang ada di sebelah kanan atas. Masuk. Nah, karena Bapak Ibu sudah menggunakan Govider sebagai siakat kampus, itu nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke Adlink melalui siakat di sini. Kemudian nanti dicari saja asal perguruan tingginya dari mana. Ini saya carikan ya. Institut Bentar. Islam Nahdlatul. Oke, ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih asal perguruan tingginya terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk username silahkan diisikan menggunakan NIDN. Jika Bapak Ibu sudah memiliki NIDN ya. Nanti diisikan NIDN, kemudian untuk kata sandinya menggunakan tanggal lahir dengan format tahun, bulan, kemudian tanggal. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang ingin mencoba terlebih dahulu, silahkan. Ini saya tunggu ya sampai berhasil untuk loginnya. Nanti kalau memang sudah login, silahkan bisa langsung konfirmasi saja Bapak Ibu.
Oke, kalau belum mempunyai NIDN bagaimana, Bu? Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang masih belum menggunakan NIDN untuk username dan juga passwordnya itu tergantung dari pengaturan yang ada di GoFeeder-nya. Bisa dong. Itu mungkin dari bagian admin akademik bisa membantu untuk dosen yang masih belum NIDN. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain sudah ada yang berhasil untuk login ke sistem Adlink. Kalau mau mencoba langsung lewat mobile juga boleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Kalau di HP harus download aplikasi dulu ya Mbak ya. Iya, kalau di HP download aplikasinya dulu, Pak. Oke, berarti nggak bisa lewat via websitenya ya. Kalau di HP iya benar. Sama saja kok Pak, tapi fiturnya untuk antara handphone dan juga website. Bahkan lebih banyak fiturnya yang ada di mobile, Bapak Ibu sebenarnya. Kalau di website ini hanya fokus pada perkuliahan seperti membagikan tugas, kuis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sudah bisa masuk, Mbak. Sudah bisa ya, Bu Lulu ya? Oke, Sudah. luar biasa. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain bagaimana? Apakah ada yang terkendala mungkin? Oke. Ini izin untuk saya praktekkan lewat demo GoFeeder ya, Bapak Ibu ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dicoba untuk login ke akun masing-masing. Oke, ini saya sedang mencoba untuk login. Dulu apakah ketika login ke Adlink langsung diarahkan ke sini? Atau berbeda tampilannya? Tampilannya beda, Mbak. Beda ya? Masuk gitu, iya beda. Oke, Beda. mungkin bisa disampaikan Bu, itu notifikasinya apa Bu? Di situ. Sebentar. Oke, silakan. Di sini ada pengaturan data diri. Oke, Jadi silakan. ini diisi-isi dulu ya, Mbak. Iya, benar sekali Bu Lulu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dosen pertama kali login ke Adlink, itu nanti diarahkan untuk melengkapi data diri dan juga melakukan verifikasi email. Seperti itu. Mungkin Bu Lulu bisa dicoba dulu, nanti kalau memang terkendala bisa langsung disampaikan.
Bagaimana Bu Lulu? Apakah masih aman? Aman. Ini lagi Oke, sudah berhasil? ngecek di ini kodenya dulu, Mbak. Ya. Atau mungkin Bu Lulu mau share screen nih buat menunjukkan juga kepada Bapak Ibu dosen yang Sebentar, lain. Mbak. Ini terkendala. Halo, Bu Lulu, suaranya terputus. Sebentar. Oke, silahkan. Sini. Oke, mungkin sambil menunggu Bu Lulu ya, ini sambil saya jelaskan juga Bapak Ibu terkait dengan tampilan beranda yang ada di Adlink. Nanti kalau memang Bu Lulu ada kendala, silakan bisa langsung disampaikan saja ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan Adlink, karena memang Adlink ini fokusnya adalah sebagai LMS atau Learning Management System yang pastinya nanti berfokus pada proses perkuliahan, gitu ya. Nah, dengan fungsi tersebut, itu di Adlink ini ada beberapa fitur yang pastinya mendukung Bapak Ibu untuk melaksanakan proses perkuliahan. Jadi apa saja sih fitur utama yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di Adlink itu agar proses perkuliahan ini lebih mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di Adlink sendiri ini fungsinya adalah Bapak Ibu nanti fungsi utamanya itu bisa membagikan aktivitas perkuliahan. Jadi apa saja untuk aktivitas perkuliahannya, yaitu ada materi, ada tugas, kemudian Bapak Ibu juga bisa melaksanakan live conference, di mana ini adalah perkuliahan online dan juga bisa membagikan kuis. Kalau boleh tahu apakah masih dilaksanakan perkuliahan secara online Bapak Ibu atau semua sudah full offline? Campur, Pak. Tapi sudah 80-90% sudah tatap muka. Berarti masih ada beberapa aktivitas perkuliahan yang dilaksanakan secara online ya Pak ya? Ya paling 1-2 kali tok itu kalau apa ada kegiatan di luar gitu misalnya. Oke, biasanya itu untuk perkuliahan online itu dilaksanakan menggunakan Zoom yang memang sudah digunakan oleh kampus, yang sudah dibuatkan oleh kampus, atau pakai akun masing-masing dosen? Ini masih ini bagian Zoom masing-masing. Oke, pakai Zoom masing-masing ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ini nanti akan kita jelaskan ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Adlink gitu. Nah nanti Bapak Ibu ketika di tanggal tersebut ya, ketika Bapak Ibu membuka Adlink ternyata ada perkuliahan, nanti di sini akan ada informasinya.
gitu. Di sini akan ada informasi bahwa hari ini ada perkuliahan. Seperti itu. Nah, kemudian timeline ini Bapak Ibu juga bisa untuk filter. Kalau semua berarti nanti akan menampilkan semua informasi termasuk juga partner-partnernya Adlink ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti dunia dosen ini, kemudian ada GNFI. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa pilih apakah khusus untuk kelas saja atau mungkin berita saja. Begitu. Nah, karena Adlink ini terintegrasi dengan GoFeeder, Bapak Ibu, untuk kelas sendiri Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi melakukan setting di Adlink. Karena data kelas itu nanti secara otomatis akan mengambil dari GoFeeder. Bapak Ibu bisa ke menu ruang kelas. Di sini. Nah, nanti di menu ruang kelas ini adalah tampilan untuk kelas-kelasnya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk pilih periode yang sekarang sedang berjalan. Harusnya 22 genap ya Bapak Ibu ya. 2022 genap, kemudian nanti klik terapkan gitu. Ketika Bapak Ibu melakukan terapkan tapi ternyata kelasnya tidak muncul atau mungkin datanya kurang lengkap atau kurang sesuai, Bapak Ibu silahkan untuk melakukan sinkron kelas gitu. Jadi fungsi dari sinkron kelas ini adalah untuk mensinkronkan data antara Adlink dan juga GoFeeder. Nah, nanti caranya Bapak Ibu bisa langsung centang saja seperti ini. Dipilih kelas yang akan disinkronkan, kemudian nanti mulai sinkronisasi. Nah, jika sudah berhasil, maka nanti data kelas yang tampil di sini seharusnya sudah sama dengan yang ada di GoFeeder. Tapi kalau seumpama Mbak saya sudah coba untuk sinkron kelas tetapi data kelasnya kok tetap nggak lengkap ya gitu, mungkin pesertanya masih belum ada atau mungkin jadwalnya belum ada, itu kemungkinan dari sisi GoFeeder-nya yang belum disetting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk konfirmasi kembali kepada pihak akademik yang melakukan setting di GoFeeder-nya. Seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait dengan sinkron kelas. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ke menu ruang kelas, kemudian dipilih periodenya. Jika memang kelasnya tidak ada, silakan untuk dicoba sinkron kelas. Di sini dipilih periode, kemudian nanti dicentang saja kelas yang akan disinkronkan. Modelnya hampir mirip kayak di siakatnya ya sebenarnya Pak ya. Benar sekali. Tapi kalau misalnya ini apa, mengedit atau merevisi yang sudah berlalu bisa juga ya dengan mengklik periodenya itu ya? Iya bisa. Kalau seumpama ada perubahan terkait dengan mungkin jadwal perkuliahan atau mungkin dosen pengajarnya, itu nanti harus dilakukan sinkron kelas ulang Pak gitu. Oke, terima kasih. Jadi selama ada perubahan di GoFeeder-nya, kemudian Bapak Ibu merasa di Adlink-nya masih belum sesuai, itu nanti intinya silahkan untuk melakukan sinkron kelas. Jadi fungsi sinkron kelas ini adalah menyamakan data antara Adlink dan juga GoFeeder, seperti itu. Oke, kalau seumpama di menu ruang kelas ini belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke detail kelasnya ya Bapak Ibu ya. Yaitu saya ini ambil contoh yang biologi pertanian karena datanya juga sudah lengkap, ada dosen pengajar, ada pesertanya, sudah ada jadwalnya juga. Nah, ini coba kita buka. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja untuk kelasnya. Di sini secara otomatis akan diarahkan ke halaman diskusi. Di mana halaman diskusi ini adalah halaman yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membagikan aktivitas perkuliahan juga. Jadi sama dengan yang ada di beranda tadi ya Bapak Ibu ya. Di beranda kita juga bisa untuk membagikan aktivitas perkuliahan. Bisa juga Bapak Ibu nanti memilih lewat detail kelasnya. Seperti itu. Nah, nanti ini akan saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu ya dari setiap fitur untuk aktivitas perkuliahan ini. Yang pertama yaitu membagikan materi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membagikan materi di sini diarahkan untuk memilih sesi. Sesi ini adalah jadwal perkuliahan yang sudah disetting di GoFeeder.
Jadi kalau seumpama ini masih belum muncul sesinya, itu nanti silakan Bapak Ibu lakukan sinkron kelas terlebih dahulu. Tapi kalau memang tetap tidak muncul, Bapak Ibu silahkan bisa sampaikan kepada pihak akademik untuk dilakukan pengecekan apakah memang masih belum disetting. Oke, ini saya contohkan, saya mengisi di sesi 1. Oke, ini bisa diisikan untuk judul materinya mungkin materi 1. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin melampirkan berkas ya Bapak Ibu ya, bisa dalam bentuk dokumen, gambar, video, silahkan Bapak Ibu klik tambah berkas di sini. Secara otomatis nanti akan ke storage-nya AdLink Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini storage-nya itu ada 3 ya, pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama yaitu ada personal, kedua ada perguruan tinggi, dan yang ketiga ada Google Drive. Gitu. Nah, kalau personal ini adalah storage yang diberikan kepada semua user yang ada di AdLink dengan batas maksimal 100 MB. Gitu. Jadi baik mahasiswa, baik dosen, atau bahkan admin itu memiliki storage personal yaitu 100 MB di masing-masing akunnya. Kalau perguruan tinggi, ini adalah storage yang diberikan oleh semua user ya Bapak Ibu ya, digunakan oleh semua user dalam satu perguruan tinggi tersebut. Biasanya itu 1 GB kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Di sini 150 GB karena memang ini merupakan akun demo. Jadi seharusnya tidak sama dengan yang punya Bapak Ibu, di akunnya Bapak Ibu. Kalau nggak salah ini seharusnya 1 GB. Kemudian karena dalam personal dan juga perguruan tinggi ini ada batasan terkait dengan storage-nya, yang personal 100 MB, perguruan tinggi 1 GB, itu pastinya nanti Bapak Ibu kesulitan dalam proses manajemen datanya. Sehingga di sini kita berikan alternatif lain dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengkoneksikan email Bapak Ibu agar nanti Google Drive yang terkoneksi dengan email tersebut dapat diakses di AdLink ini. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu ingin menggunakan personal ataupun perguruan tinggi juga diperbolehkan. Nanti caranya Bapak Ibu ditambah dulu file yang akan diupload. Ini saya contohkan ya. Contohnya saya ingin upload gambar. Oke, seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu upload filenya, baru nanti ditampilkan. Jadi sistemnya adalah kita tampung dulu di AdLink untuk berkas-berkasnya, baru nanti kita pilih untuk ditampilkan. Seperti ini. Nanti tinggal dilanjutkan saja ke langkah berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan catatan ataupun men-setting kapan materi ini akan dibagikan. Apakah sekarang atau nanti? Biasanya ini digunakan kalau seumpama besok ternyata ada jadwal perkuliahan, tetapi Bapak Ibu sedang ada dinas di luar kota sehingga tidak bisa besok sibuk. Akhirnya dipilih nanti, tanggalnya kapan, jam berapa, kayak gitu. Maka nanti akan tampil di sisi mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu setting di sini. Tapi ini saya praktekkan yang sekarang ya Bapak Ibu ya, agar nanti bisa langsung tampil. Ini langsung saya bagikan sekarang, seperti ini. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk pembuatan materi sendiri atau mungkin untuk setting storage-nya, mungkin ada pertanyaan? Untuk yang mahasiswa, berarti nanti kan ada pelatihan khusus mahasiswa ya. Benar Berarti sekali. dia gabung dengan kelas kita gitu kan, kayak di Siakat gitu ya. Iya, benar sekali.
Jadi ini pesertanya juga sudah otomatis Pak karena datanya mengambil dari GoFeeder. Oh gitu ya. Oke. Oke, kalau dari pembagian materi tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya lanjutkan untuk bagikan aktivitas perkuliahan tugas, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa untuk membagikan tugas kepada mahasiswa. Ini dilanjutkan saja untuk judulnya. Oke. Nah, nanti sama ya Bapak Ibu ya, kurang lebih tugas dan materi itu hampir sama. Bapak Ibu juga bisa pilih untuk melampirkan berkas. Nah, kalau Google Drive ini nanti kalau Bapak Ibu seumpama masih belum terkoneksi di sini nanti akan diarahkan untuk mengkoneksikan Google Drive-nya. Seperti itu. Ini saya contohkan ya, sebentar. Ini saya hapus dulu untuk settingnya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya. Bentar. Sesi 1. Tugas 1. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada informasi akun Adlink Anda belum terhubung dengan Google Drive, silahkan atur sambungan dengan Google Drive. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengikuti saja dengan klik atur sambungan ke Google Drive. Nah, nanti di sini akan diarahkan untuk melanjutkan dengan Google. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih emailnya saja. Mana email yang nantinya akan Google Drive-nya itu terkoneksi dengan Adlink. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam upload materinya atau berkasnya itu Bapak Ibu bisa langsung pilih dari Google Drive-nya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke, ada pesan dari Pak Najib. Semoga nanti recordingnya bisa di-upload di YouTube agar bisa dipelajari berulang-ulang. Ya, siap Pak Najib. Nanti untuk recordnya akan kami bagikan juga ya. Nanti semoga nanti juga bisa membantu Bapak Ibu dosen yang lain dalam mempelajari sistem Adlink ini. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja email mana yang akan terkoneksi. Seperti ini. Tinggal kita lanjutkan. Oke, nah nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil terhubung, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Begitu. Nanti kalau memang mau mengganti ataupun menghapus juga bisa ya Bapak Ibu ya. Di sini ada ganti akun ataupun hapus. Nah, ini coba kita kembali untuk membagikan tugas. Nah, nanti di Google Drive ini file-file yang tampil adalah semua file yang ada di email kita, Google Drive yang ada di email kita. Seperti itu. Nanti tinggal dipilih saja mana file yang akan ditampilkan. Kalau seumpama nanti Bapak Ibu ingin menambahkan video di YouTube ya, jadi agar tidak memenuhi storage itu Bapak Ibu juga bisa melampirkan link YouTube. Caranya yaitu tinggal klik tambah, kemudian pilih YouTube. Nah, nanti di sini tinggal diisikan saja URL dan juga nanti labelnya apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload video, tinggal dilampirkan saja di YouTube, tinggal kita lampirkan linknya nanti. Seperti itu. Mohon izin Mbak Sabila mau tanya. Oh ya, silakan Pak Andrian. Untuk penggunaan live conference di Adlink ini, mungkin gimana itu Mbak? Kita pengen. Oke, baik. Yang kemarin sebelum alih bentuk itu kita sudah menggunakan ini. Cuma kemarin saat menggunakan chat itu kan memang kadang ada terkendala saat kita mengirimkan naskah chattingnya, tapi waktunya itu sangat lama sekali gitu kan. Sehingga mungkin kalau kita pengen menggunakan fasilitas live conference itu kan tentu lebih baik. Nah, ini mohon arahannya. Oke, baik. Nanti akan kami jelaskan juga ya Bapak Ibu ya terkait dengan fitur live conference. Tapi ini kita masih ke sesi pembagian tugas dulu nih Pak, kayak gitu. Nanti setelah ini akan kami jelaskan juga. Ya, terima kasih Mbak Sabila. Oke, siap, sama-sama. Nah, ini saya contohkan untuk bagikan video ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita pilih saja, kemudian ke langkah berikutnya.
Nah, bedanya antara tugas dan materi adalah di sini kita bisa menambahkan batas waktu penyerahan atau deadline-nya. Kapan sih mahasiswa ini bisa mengumpulkan, batas waktunya kapan? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja di tanggal kapan dan juga jam berapa. Dan juga di sini bisa di custom mau dibagikan sekarang ataupun nanti. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibagikan sekarang. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ketika nanti ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, itu Bapak Ibu bisa klik lihat hasil. Nah, nanti di sini akan ada keterangan peserta yang mengumpulkan. Seperti itu. Nanti di sini akan ada list nama-nama mahasiswanya. Nah, ini coba saya contohkan dulu ya Bapak Ibu ya, ketika sudah ada mahasiswa yang mengumpulkan. Sebentar. Ini saya harus login S dulu dari sisi mahasiswa. Oke, sebentar saya cek dulu siapa peserta kelasnya. Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya cek dulu datanya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini sedang saya carikan dulu untuk
datanya. Halo. Halo. Halo, iya. Ini di mana? Di di rektorat, Mas. Iya. Depannya, depan. Ini kan muter sebelum gerbang tadi nganan. Pos satpam tadi nganan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk tugasnya bagaimana cara memberikan nilai kepada mahasiswa itu nanti masih disiapkan datanya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti mungkin ini kita bisa next dulu ke aktivitas perkuliahan selanjutnya, yaitu terkait dengan live conference yang tadi ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya atau bagaimana sistemnya kalau kita membagikan jadwal perkuliahan online di Adlink seperti itu. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih saja untuk live conference, kemudian dipilih untuk sesinya, kemudian ke langkah berikutnya nanti di sini tinggal diisikan saja untuk judulnya, mungkin pertemuan 1. Nah di sini Bapak Ibu bisa pilih mau menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Jika Bapak Ibu menggunakan Zoom, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki akun Zoom yang sudah pro ya Bapak Ibu ya, Zoom Pro di perguruan tinggi, itu nanti silakan Bapak Ibu untuk melakukan integrasi dengan Adlink. Jadi kalau menggunakan Zoom ini Bapak Ibu hanya mengkoneksikan satu akun saja yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh aktivitas perkuliahan. Gitu. Apakah ada Bapak Ibu untuk akun Zoom yang sekiranya sudah pro atau masih belum ada? Yang milik perguruan tinggi? Kalau perguruan tinggi belum ada ya. Oh belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau seumpama Bapak Ibu belum ada terkait dengan akun Zoom-nya yang seumpama bisa unlimited, itu nanti Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Zoom, tetapi nanti bakal ada informasi bahwa ada limit waktu untuk pelaksanaan perkuliahan online-nya. Seumpama Bu Sabila misal ada akun perguruan tinggi yang lain, apakah juga bisa digunakan dalam ini? Nah, untuk settingnya ini karena untuk akun Zoom ini terpusat Bapak Ibu, jadi dalam satu Adlink ini hanya bisa diintegrasikan dengan akun Zoom, maka nanti tidak bisa Bapak Ibu kalau melakukan integrasi secara mandiri ya. Mungkin saya punya akun yang pro Mbak, tapi saya mau pakai di Adlink ini. Nah itu nanti kalau semua Bapak Ibu integrasikan, itu nanti akan bisa digunakan oleh semua dosen juga, kayak gitu. Jadi kalau untuk integrasi masing-masing akun dosen itu masih belum ada. Seperti itu Pak Andrea. Tapi tapi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang Google Meet ini. Kalau Google Meet ini pastinya nanti menggunakan akun emailnya masing-masing. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bu Sabila. Oke, siap, sama-sama Pak Andrian. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja untuk yang Google Meet seperti ini. Kemudian langsung kita bagikan sekarang. Nah, nanti oke. Oh, berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan diarahkan untuk memilih akun email mana yang akan kita koneksikan untuk pelaksanaan Google Meet itu tadi. Contohnya, ini saya pilih dulu. Oke. Oh, sebentar. Coba saya buat ulang ya.
Nah, contohnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti sama juga dari sisi mahasiswa tampilannya kurang lebih seperti ini, tinggal melakukan gabung conference gitu. Nanti bisa dilaksanakan untuk perkuliahan online-nya. Dan untuk waktunya sendiri ini mengambil dari jadwal perkuliahan ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Atau sudah aman? Mungkin chatnya Bu Sabila, karena ada yang belum bisa juga saat fitur chat itu. Fitur chat yang mana Pak? Dulu kayaknya pernah menggunakan itu, ada obrolan atau apa itu. Oh ya benar, ada obrolan. Oke, Ya. nanti akan saya jelaskan juga. Terima kasih. Oh sebelumnya sudah ada ya Bapak Ibu ya, atau seperti apa? Ini sepertinya sudah mengetahui nih terkait dengan fitur-fitur Adlink sendiri. Oke, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti juga akan saya jelaskan terkait dengan fitur obrolan di sini, tapi ini kita lanjutkan dulu ke aktivitas perkuliahan yang lain ya Bapak Ibu ya, yaitu ada kuis. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa membagikan kuis kepada mahasiswa. Kuis ini kalau di Adlink ini untuk saat ini masih bisa mengakomodir dalam bentuk pilihan ganda saja. Gitu. Kalau untuk esai masih belum ada Bapak Ibu. Jadi nanti di sini tinggal dipilih saja untuk sesinya sama, baru kita setting untuk buat kuis. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa setting untuk judul kuisnya, kemudian akan dibagikan kapan. Di sini ada setting indikator penilaian. Indikator penilaian ini ada dua opsi. Yang pertama yaitu bobot per soal dan yang kedua ada bobot otomatis. Kalau bobot per soal itu bisa dimanfaatkan jika soal-soal yang dibuat di kuis itu memiliki level kesulitan yang berbeda, memiliki poin masing-masing, memiliki bobotnya masing-masing. Itu nanti Bapak Ibu silakan pilih bobot per soal. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu ingin otomatis, itu nanti silakan pilih bobot otomatis, maka nanti dari sistem itu akan menghitung secara otomatis dengan poin maksimal 100. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu membuatkan kuis dengan total soal ada 5, maka nanti setiap soalnya secara otomatis memiliki bobot 20 dibagi rata. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nanti opsional bisa pilih bobot per soal ataupun bobot otomatis. Ini saya pilih bobot per soal ya, agar nanti bisa tahu di mana letak dalam mengisikan bobotnya. Kemudian di sini ada batas nilai Bapak Ibu. Batas nilai ini adalah untuk menentukan apakah mahasiswa ini sudah lolos dalam pengerjaan kuis atau belum. Itu nanti Bapak Ibu bisa setting, kalau memang diaktifkan nanti di sini akan diarahkan untuk mengisikan berapa sih batas nilainya. Tapi kalau memang tidak, silakan bisa dinonaktifkan. Kemudian ada durasi pengerjaan, di mana ini perhitungannya dalam bentuk menit ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu isi 1 jam, maka nanti dia secara otomatis juga akan menghitung bahwa 60 menit 1 jam. Begitu. Kemudian di sini ada batas waktu. Batas waktu ini adalah batas waktu pengerjaannya. Misalnya Bapak Ibu setting di sini pukul 1:02 ya, maka nanti ketika saya menjadi mahasiswa, saya hanya bisa mengerjakan kalau waktunya kurang dari sama dengan 13:02. Kalau sudah melewati 13:02, saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan kuis. Jadi ini adalah batas waktu pengerjaannya. Kemudian selanjutnya di sini ada proctoring. Nah, ini ada keterangannya. Proctoring adalah sebuah sistem pengawasan online
yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas yang dilakukan oleh peserta ujian, baik layar komputer yang digunakan maupun wajah peserta ujian melalui webcam. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu mengaktifkan proctoring, kemudian nanti ada mahasiswa yang mengerjakan kuis, sistem akan secara otomatis mengkoneksikan dengan yang pertama yaitu layar device. Jadi tampilan yang saya tampilkan ini layar device-nya, kemudian kamera, di mana kamera ini merekam wajah saya ya Bapak Ibu ya, ketika mengerjakan kuis. Dan yang ketiga yaitu audio atau suara. Jadi ketika saya mengerjakan kuis, kemudian saya ngobrol, ini suara saya juga akan terekam Bapak Ibu, gitu. Fungsinya adalah untuk menghitung indikasi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan kuis, gitu. Jadi indikasinya itu bisa jadi kalau seumpama saya berpindah halaman, gitu ya. Saya tidak di halaman ketika mengerjakan kuis, atau mungkin saya membuka file, atau mungkin saya membuka YouTube, membuka Google, membuka browser. Itu nanti di sini akan terbaca dan ada buktinya kalau saya terindikasi melakukan kecurangan. Seperti itu. Karena proctoring ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan device yang digunakan untuk kuis. Yang terkoneksi adalah kamera, kemudian layar, dan juga audio. Seperti itu. Ini tapi tidak bisa saya praktekkan ya Bapak Ibu ya, karena sekarang kan kita sedang melaksanakan Zoom, sehingga nanti tidak bisa dimulai untuk proses proctoringnya. Kemudian selanjutnya tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Kalau seumpama Bapak Ibu ini diaktifkan, maka nanti akan ada laporan mana saja jawaban yang salah, mana saja jawaban yang benar, dan juga kunci jawabannya. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak dihendaki untuk ditampilkan, silahkan bisa dinonaktifkan. Dan yang terakhir di sini ada setting acak pertanyaan. Kalau acak pertanyaan, pastinya ketika ada dua mahasiswa mengerjakan dalam satu waktu yang sama, nanti pertanyaannya itu bisa berbeda. Seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan untuk settingnya Bapak Ibu, karena ini juga cukup banyak ya untuk proses setting yang ada di kuis ini. Oke, jika belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjutkan untuk setting pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, di sini adalah tampilan Bapak Ibu untuk menambahkan pertanyaan dan juga jawabannya. Ini saya contohkan untuk satu pertanyaan ya. Oke, dua. Oke. Nah, di sini adalah kolom untuk mengisikan bobotnya. Di tiap soal itu bobotnya berapa. Kalau seumpama nanti Bapak Ibu ada gambar yang akan dilampirkan juga bisa. Nanti di sini dipilih saja untuk file yang akan ditampilkan. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu sudah menambahkan satu soal, kemudian ingin menambahkan soal berikutnya, tinggal kita klik tambah pertanyaan setelah ini. Nah, di sini adalah untuk soal yang kedua. Oke. Nah, nanti untuk menandai mana jawaban yang benar, Bapak Ibu silahkan klik buletan ini ya Bapak Ibu ya, pilih jawaban ini sebagai jawaban yang benar. Nah, ini juga diisikan untuk bobotnya. Nah, jika sudah seperti ini, sebentar, ini saya pilih. Tinggal dibagikan. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu klik lihat hasil, nanti di sini akan ada list nama mahasiswa yang sudah mengerjakan, termasuk juga durasi pengerjaannya. Kayak gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Mbak Sabila. Oke, silakan.
apakah masing-masing akun mahasiswa ini bisa mengerjakan kuis lebih dari satu kali atau hanya diberi jatah satu kali saja? Hanya diberi jatah 1 kali saja, Pak. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, harapannya seperti apa, Pak? Kalau seumpama mahasiswa dalam pengerjaan kuis ini? Ini kan namanya sistem ya, Mbak. Barangkali di salah satu akun atau beberapa akun mahasiswa ada yang error, terus numpang di Oke. akun mahasiswa yang tidak error, sehingga mahasiswa yang bersangkutan mungkin bisa memakai nama, bukan nama akun mahasiswa di add linknya, tapi nama mahasiswa yang akunnya error itu loh, Mbak. Barangkali seperti Oke. itu. Aman, Pak, kalau terkait dengan hal itu tidak akan terjadi karena memang setiap mahasiswa hanya diberikan 1 kali kesempatan saja. Seperti Oke. itu. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, siap, sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan lagi, Mbak. Satu lagi ya. Silakan. Iya. Monggo, Pak. Di kolom tugas ya, tugas ini ataupun kuis itu kita bisa menambahkan URL selain YouTube dan Google Drive. Mungkin Oke. disinkronkan dengan platform game edukasi yang terkoneksi secara online gitu, kita bisa nggak? Oke, terkait dengan hal itu sebenarnya bisa ditambahkan melalui catatan, Pak. Gitu. Jadi misalnya ini judul tugasnya, saya buat tugas 2 ya. Nah, nanti untuk linknya itu Bapak bisa tambahkan di catatan ini. Gitu. Oh gitu, di catatan ya. Benar sekali. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, siap, sama-sama. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, jika belum ada pertanyaan terkait dengan kuis, mungkin ini bisa saya tunjukkan yang proses penilaian tugas tadi ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, ini saya login dulu. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Untuk ini saya rubah ya, untuk share screen-nya ya. Ya, sudah. Oke, nah ini adalah contoh nanti ketika sudah ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan koreksi dari hasil pengumpulan tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Caranya yaitu tinggal klik lihat ini.